Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Bilangan 21 ayat yang ke-9. Demikianlah firman-Nya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kita berdoa. Bapa, saat ini kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mampu melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar Blessing Morning yang terkasih, kita melihat latar belakang dari ayat yang kita baca tadi. Ini adalah sebuah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Janji penyertaan Tuhan atas perjalanan mereka telah dikerjakan Allah bagi mereka. Kecukupan akan pangan, bahkan pemeliharaan akan sandang yang mereka kenakan cukup luar biasa. Tiang awan dan tiang api merupakan bentuk dari penyertaan Tuhan juga bagi keamanan perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Memang tidak jarang mereka harus menghadapi berbagai kesulitan yang membuat mereka berputus asa. Di pasal 21 menceritakan tentang kematian Harun yang pasti juga membuat mereka mengalami pukulan secara psikis. Kekelelahan dan kekesalan bercampur aduk. Rasa kesal karena orang-orang Edom menolak permintaan mereka untuk melintasi wilayahnya. Rasa lelah karena mereka harus berjalan berputar yang cukup panjang. Maka muncullah sungutan mereka. Mereka tidak sanggup lagi menahan hati di tengah kesusahan. Hal itu tertulis di dalam Bilangan 21 ayat yang ke-5. Ketidakpuasan akan apa yang Tuhan berikan menimbulkan protes. Mereka protes atas jenis makanan minuman yang didapat tanpa mereka bekerja. Makanan cukup berlimpah, namun tidak memuaskan selera mereka karena rasanya yang hambar. Mereka begitu jeli menemukan kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, begitu pula sering terjadi dalam kehidupan kita. Secara tidak sadar, kita sudah banyak menerima pemeliharaan Tuhan. Namun kita berpikir bahwa Tuhan lupa saat kita mengalami kesusahan, sehingga kemudian kita mengeluh, kita protes dengan Tuhan. Apa yang dilakukan mereka merupakan bentuk protes kepada Musa, namun sekaligus kepada Sang Pemelihara, yaitu Tuhan sendiri. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, waspadalah bahwa dengan sungutan yang mengarahkan hati untuk jatuh ke dalam dosa sangat berbahaya. Allah menunjukkan murkanya. Ular-ular tedung yang biasanya tidak menyerang mereka tiba-tiba dikirimkan mendekat dan menggigit mereka. Apakah sebelumnya ular-ular itu tidak ada? Bahaya digigit ular di padang gurun bisa terjadi kapan saja, karena padang gurun adalah tempat ular-ular ini hidup. Tuhan melakukan penghadangan terhadap ular-ular agar tidak menggigit mereka selama mereka berjalan di padang gurun. Pemeliharaan Tuhan yang rupanya tidak mereka sadari. Namun tiba-tiba ular itu menjadi ganas, dan siapapun yang digigit akan membuat badan menjadi panas, mengalami demam tinggi, merasa haus yang tidak terpuaskan, dan bisa mengalami kematian. Sesuatu yang sebelumnya tidak terjadi, akhirnya menjadi sebuah bahaya bagi mereka. Yang tadinya tidak menjadi masalah, akhirnya berbalik melawan mereka. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Teriak mereka minta tolong saat dalam perbudakan di Mesir
menggetarkan hati Allah untuk menyelamatkan mereka. Allah tidak pernah tenang saat manusia jatuh dalam hukuman sebagai konsekuensi dosa. Ia tidak tenang melihat kesusahan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Yesus yang adalah Tuhan rela memberikan dirinya untuk menyelesaikan kutuk dosa atas manusia. Permohonan mereka setelah menyadari akan ketidakberdayaan dan kesalahan mereka menggerakkan hati Allah untuk kembali memalingkan wajahnya bagi mereka. Tuhan melalui Musa menyampaikan firman-Nya sebagai jalan keluar dari Allah. Musa disuruh Allah untuk membuat tiang yang di puncaknya diletakkan ular tembaga. Siapapun yang terpagut ular dan kemudian berpaling memandangnya, maka akan hidup. Siapapun yang memandangnya akan lepas dari maut. Kata melihat dalam bahasa aslinya menggunakan kata nabat yang artinya menatap dengan seksama, menaruh perhatian dan ketulusan. Menatap dengan rasa pertimbangan dan perenungan. Perenungan yang menyadarkan akan dosa dan kesalahan. Pernyataan mereka bahwa kami telah berdosa, kami telah melawan Tuhan, mengantarkan mereka pada pertobatan dan keselamatan. Para pendengar yang terkasih, janji kehidupan saat melihat ular tembaga menggarisbawahi belas kasihan Allah dan kuasa iman. Penyembuhan fisik ini adalah gambaran kehidupan rohani yang ditawarkan melalui Kristus. Sama seperti orang Israel diselamatkan dari kematian fisik dengan melihat ular tembaga. Orang percaya diselamatkan dari kematian rohani dengan memandang Kristus dalam iman. Bagian ini secara langsung dirujuk di dalam Yohanes 3 ayat 14-15, di mana Yesus menjelaskan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, sehingga setiap orang yang percaya dapat memperoleh hidup di dalam Dia. Hari ini, apabila kita sedang dalam posisi bersungut-sungut, sedang tidak bersyukur, bahkan sedang protes dengan Tuhan, ingatlah, Ia bukan Allah yang merancang kesusahan bagi manusia. Bahkan bila ada yang sedang merasa jauh dari Tuhan atau sedang berjalan menjauh dari keselamatan Yesus, Kristus mengundang, marilah kembali, bertobat dan pandang salibnya. Percayakan kembali hidup pada Kristus. Ia setia, Ia penuh kasih, Ia ingin agar yang terhilang kembali padanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kiranya pagi hari ini setiap kami boleh menerima lawatan Tuhan. Mereka yang sedang berjalan menjauh dari terang-Mu, berbalik kembali memandang pada salib-Mu, percaya kepada keselamatan yang daripada-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan pula mereka yang sedang mengalami goncangan ekonomi. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu, berkati pula bangsa dan negara kami, serta pemimpin-pemimpin kami. Para pendengar yang terkasih, sekarang marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih dan anugerah daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.